Undertale AU adalah dunia penuh cabang semesta alternatif, di mana tiap kisah membawa nuansa berbeda. Ada yang ringan dan penuh keceriaan, ada yang rumit dan penuh teka-teki, ada pula yang menyayat hati. Namun, di antara semua itu, ada satu sisi yang paling menarik perhatianku, yaitu sisi kelam dari multiverse ini. Dalam semesta AU yang gelap, karakter-karakter yang telah kehilangan segalanya, harapan, tujuan, bahkan jati diri, dipaksa menjalani takdir penuh luka dan kehancuran. Mereka bukan lagi pahlawan yang dikenal di dunia asal mereka, melainkan bayangan dari kisah masa lalu. Hidup dalam penyesalan, marah, dan kehilangan arah. Tapi, bayangkan jika tokoh-tokoh tergelap ini, yang masing-masing telah mengalami trauma dan penderitaan luar biasa, dipertemukan dalam satu ruang dan waktu. Apakah mereka akan saling bertarung? Atau apakah mereka akan saling membandingkan siapa yang paling menderita? Tentu saja tidak. Ini bukan seperti temanmu yang saat kamu curhat malah bilang, "Kamu mah enak." Sebaliknya, mereka akan menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga, yaitu rasa saling memahami. Dalam penderitaan yang mirip, mereka melihat bayangan diri masing-masing, dan dari sanalah lahir sebuah ikatan. Ikatan yang tidak dibangun dari persahabatan biasa, tapi dari rasa sakit dan keinginan untuk memperbaiki akhir kisah mereka. Maka lahirlah Murder Time Trio. 3 sosok dari AU tergelap yang memilih untuk bekerja sama, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menciptakan kesempatan kedua bagi diri mereka sendiri. Sebuah aliansi kelam yang mencoba meraih cahaya di tengah kegelapan yang menelan mereka. Sebelum kita menyelami alur ceritanya, ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Seperti biasa, video ini dirancang bukan hanya sebagai penceritaan ulang semata, sebuah bentuk adaptasi naratif yang dipoles dengan beberapa tambahan cerita untuk memperkuat suasana, memperdalam karakter, dan tentunya membuat semuanya terasa lebih hidup serta menyentuh bagi yang menonton. Oh, dan satu lagi, video ini juga akan menjadi penutup untuk Art Murder Time Trio, sebuah bab kelam yang menampilkan pertemuan 3 karakter tergelap dari semesta AU yang berbeda. Mereka telah melalui jalan penuh luka dan keputusan berat, dan kini tibalah saatnya kita akan menyaksikan akhir dari perjalanan mereka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia. Apa itu Murder Time Trio? Diceritakan bahwa Killer Suns akhirnya berhasil mengalahkan Kahara, sosok yang selama ini menjadi akar dari kekacauan dan pemicu siklus tak berujung. Dengan kematian Kahara, kendali penuh atas kemampuan riset kini berada di tangan Killer. Namun, kemenangan ini bukanlah awal dari kedamaian, melainkan gerbang menuju kegelapan yang jauh lebih dalam. Tanpa kehadiran Kahara, kendali tubuh Killer perlahan direngut oleh sisi tergelap dalam dirinya. Ia bukan lagi sosok yang mengenal rasa iba, simpati, apalagi kasih sayang. Killer berubah menjadi entitas kejam yang tak terhentikan, haus darah, dan berambisi menyapu bersih setiap kehidupan dalam jalur genosida tanpa alasan yang jelas, hanya demi kehampaan yang tak pernah dia isi dalam dirinya. Namun, tepat saat ia memulai pembantaian barunya setelah melakukan riset, muncul sosok hitam misterius dari kegelapan yang tak bernama, mengendap dan menyatu dengan aura penderitaan di sekelilingnya. Killer dalam kesombongannya mencoba menghabisi makhluk itu seperti biasa. Tapi sia-sia, sosok itu tak hanya kuat, ia abadi. Dia adalah Nightmare, entitas yang menjelma dari segala bentuk emosi negatif. Selama masih ada keputusasaan, amarah, keserakahan, dan rasa benci di alam semesta, Nightmare akan terus ada, akan terus bangkit, dan akan terus menjadi ancaman yang tak akan bisa dihapus dari eksistensi. Killer bertarung lagi dan lagi, namun setiap serangan yang ia lancarkan berakhir tanpa hasil. Setiap kali Nightmare hancur, ia bangkit. Setiap kali Killer mencoba memahami logika keberadaannya, pikirannya semakin hancur. Hingga pada titik terendahnya, Killer menyerah, bukan karena lelah fisik, tapi karena mentalnya telah hancur oleh rasa frustasi yang tak tertahankan. Dan saat itulah, bukannya menghabisi Killer, Nightmare justru tertarik. Dalam kerusakan dan keputusasaan Killer, Nightmare melihat potensi, pion sempurna untuk rencana besarnya. Ia menawarkan perjanjian, yaitu Killer akan menjadi tangan kanannya, alat untuk mengumpulkan energi negatif dari tiap AU, menjelajah antara realitas dan menanamkan benih kehancuran tanpa perlu Nightmare turun langsung ke lapangan. Killer tak punya lagi arah, tak punya lagi alasan, lalu menerima tawaran itu. Dan sejak saat itu, Killer menjadi anggota pertama Nightmare, awal dari pasukan kelam.
Namun, seiring berjalannya waktu, Nightmare menyadari bahwa satu pion saja tak akan cukup. Dunia terlalu luas, emosi negatif terlalu melimpah. Ia butuh lebih. Maka, dalam pertemuan selanjutnya, Nightmare memperkenalkan seseorang yang baru. Seseorang yang akan menjadi rekan bagi Killer. Dari balik bayangan, sosok itu melangkah keluar. Pakaiannya penuh debu, matanya tak lagi memancarkan harapan. Dia adalah Sans lain, namun bukan sembarangan Sans. Ia adalah hasil dari ketakutan, tekanan, dan rasa bersalah yang menumpuk. Dia adalah Murder Sans atau biasa gue sebut Du Sans. Inilah awal dari hubungan dingin dan berjarak antara dua pembunuh. Dua jiwa rusak yang berbeda alasan namun sama gelapnya jalan yang mereka pilih. Killer haus darah demi kekuasaan dan kebebasan. Das membunuh karena kehilangan kendali dan tak tahu bagaimana cara berhenti. Dan Nightmare hanya tersenyum karena pasukannya mulai terbentuk. Killer dan Das kini menerima perintah baru. Mendekati satu lagi potensi sekutu dari lorong gelap semesta lain. Tujuannya jelas, yaitu merekrut sosok dari Aucklam yang telah lama kehilangan cahaya. Mereka melintasi celah waktu dan dimensi hingga tiba di Horrortel. Dunia yang retak, dipenuhi suara lapar dan bisik-bisik penderitaan. Sesosok Sans berdiri di antara puing dan daging busuk. Horror Sans, tubuhnya tak utuh. Lukanya membusuk seperti kenangan tak pernah sembuh. Killer hanya melihatnya sebagai alat baru. Tapi Das menatapnya lebih lama, lebih dalam. Ia mengenal sosok itu, bukan karena cerita, tapi karena horor adalah refleksi dari dirinya sendiri dalam bentuk paling hancur. Tanpa perlu banyak penjelasan, Das menjanjikan sesuatu yang terdengar mustahil. Keselamatan bagi semua monster di Horrortel. Sebuah kehidupan damai yang tak lagi dipenuhi rasa lapar dan ketakutan. Sebagai gantinya, horor akan ikut bersama mereka. Tanpa basa-basi, ia menyetujui-nya. Bukan karena percaya, tapi karena harapan adalah satu-satunya hal yang belum tercuri darinya. Saat horor melangkah menjauh dari tanah kelahirannya, Das menoleh sesaat. Ia tahu, janji itu hanya selimut dari kebohongan lain. Killer, yang sejak tadi diam, tersenyum tipis, lalu mengangkat senjatanya. Tak ada amarah, tak ada belai kasih, hanya keheningan sebelum semua yang tersisa dari Horrortel berubah menjadi ketenangan yang abadi. Das memalingkan wajahnya, menyembunyikan sorotan rapuh di balik ketegarannya. Mereka bertiga kini resmi menjadi satu unit. Sekelompok makhluk yang terbuang yang disatukan oleh kehancuran, janji palsu, dan tugas-tugas kelam yang tak pernah terhentikan. Tiada hari tanpa darah, tiada waktu tanpa dosa. Sementara waktu terus berjalan, mereka tetap menjalankan peran mereka di antara kehancuran dan kebohongan, tanpa akhir yang pasti. Setiap hari adalah siklus pembantaian dan darah. Bersama, mereka menjadi mesin kehancuran yang terus memuaskan hasrat kekuasaan Nightmare. Killer menikmati kekacauan, menjadikannya panggung untuk keangkuhan dan keegoannya. Das adalah satu-satunya dari mereka yang masih menyisakan secercah kemanusiaan. Ia terkadang bicara kepada korbannya. Ia mencoba menjelaskan seolah itu dapat menenangkan gejolak dalam dirinya. Sampai suatu hari, sebuah au mempertemukannya dengan Swab Sans. Berbeda dari korban sebelumnya, Swab tidak melawan. Ia mendengarkan cerita Das dengan mata berbinar, seperti menemukan makna dari setiap kata yang terlontar. Ia percaya, bahkan mendukung Das, tapi Das harus tetap menjalankan tugasnya. Ia menghabisi Swab, dan di saat itulah luka batinnya bertambah dalam. Bukan karena ia membunuh, tapi karena ia menghabisi satu-satunya yang mempercayainya. Beban itu membuatnya hampa, sehat secara fisik, tapi jiwanya mulai runtuh pelan-pelan. Tak hanya Das, bahkan Horor dan Killer pun mengalami momen serupa. Horor dalam au yang damai terjatuh di kebun penuh sayuran dan buah-buahan. Tubuhnya lemah, perutnya keroncongan. Ia menyantap apa saja yang bisa ia raih. Hingga muncul dua sosok, Sans dan Pyrus, mengenakan pakaian petani, tersenyum tanpa rasa takut. Mereka memberinya makanan lebih banyak tanpa prasangka. Untuk sesaat, Horor Sans merasakan kenyamanan yang telah lama hilang. Tapi takdirnya tetap sama. Ia menghabisi mereka, membakar kebun, menguburkan damai yang nyaris ia genggam. Killer pun sempat terguncang ketika memasuki Au Ottertail. Di sana, Killer memperlakukannya dengan kasih dan kepercayaan. Untuk sesaat, sosok Sans yang pernah menjadi dirinya mencoba bangkit, berjuang dari kedalaman jiwa yang telah lama dibungkam.
Tapi Nightmare tahu itu. Ia muncul, cepat, menghancurkan Color di depan mata Killer. Tak ada peringatan, hanya kilapan gelap dan jeritan yang tak sempat selesai. Dan untuk pertama kalinya, Killer tak hanya marah, ia merasa bersalah, ia menyesal. 3 sosok pembunuh itu kini mulai runtuh dari dalam. Mereka bukan lagi makhluk yang hanya bernapas demi kehancuran, tapi jiwa-jiwa luka yang dihantui oleh bayangan masa lalu, janji palsu, dan rasa bersalah yang tak bisa dihapus oleh darah. Namun, pekerjaan harus terus berjalan. Nightmare tak mengizinkan kehendakan pribadi, dan begitu juga waktu yang tak menunggu siapapun untuk berhenti. Hari-hari berdarah dan penuh rasa sakit terus bergulir tanpa henti. Bagi para penghuni Au Kelam, penderitaan telah menjadi rutinitas. Namun, suatu hari, mereka, Dust, Killer, dan Horror melihat sesuatu yang aneh di tengah pembantaian mereka. Di balik kabut dan kehancuran, muncul sesosok makhluk hitam putih dengan senyum ganjil. Tak bergeming saat didekati. Saat mereka berusaha menyentuhnya, makhluk itu mengeluarkan suara asing yang tak dapat dijelaskan. Dan seketika segalanya memudar. Mereka terbangun di sebuah tempat yang sangat mereka kenal, Last Corridor. Suara bisikan menyelimuti udara, menjanjikan kebebasan jika mereka dapat melewati eksperimen ini. Sebuah entitas manusia muncul di hadapan mereka, berbahaya, kuat dan jelas bukan sekedar manusia biasa. Ancaman itu mengharuskan mereka bertiga bersiaga, dan akhir kisah Murder Time Trio setidaknya berakhir di sini. Itulah kisah Murder Time Trio, sebuah art yang penuh tragedi, kegilaan, dan kebohongan yang terselubung. Di dalamnya, berbagai event dan cerita dari Au lain digabungkan menjadi satu narasi besar yang kelam dan penuh tekanan. Aku pribadi merasa alur ini begitu cocok, karena memperlihatkan bahwa kebebasan sejati tak pernah ada. Mereka hanya bisa terus bertahan, terus menahan kegilaan mereka dalam-dalam, agar tidak meledak dan menghancurkan segalanya. Harapan hanya fata morgana, janji-janji yang terdengar indah hanyalah ilusi. Kalau boleh jujur, aku sangat suka melihat penggambaran Dusan sebagai karakter paling matang dan dewasa di antara karakter di trio ini. Ia membawa beban mental paling berat, tapi tetap bertahan. Sementara Killer, ia lebih kompleks, sikapnya mengarah pada gangguan. Seolah ada bagian dari dirinya yang retak, tapi masih ingin tertawa. Sedangkan Horror jelas dikendalikan oleh rasa lapar yang tak pernah bisa dipuaskan. Dan tentang Insanity, dia jelas bukan anggota resmi. Ia hanya karakter cadangan, pelapis. Ia turun tangan hanya saat Horror tidak bisa melanjutkan. Itulah kenapa meskipun ada 4 karakter di trio ini, namanya tetap Murder Time Trio. Karena inti dari trio ini tetap yaitu pada Dust, Killer, dan Horror. Mungkin banyak juga yang bertanya, kenapa Nightmare tidak masuk dalam arts ini? Jawabannya sederhana, karena dari awal dia memang berbeda. Ia bukan bagian dari trio pembunuh ini. Nightmare punya kisahnya sendiri, jalan dan tujuan yang jauh lebih besar atau lebih gelap. Oke, mungkin itu aja cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan konsep seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung dan tunggu cerita berikutnya ya. Karena dunia Undertale Au Kelam ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.